Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Sudah siap semua? Siap, Pak. Siap. Oke. Ya, untuk ini yang terakhir, bukan ya. Sekali lagi nanti besok hari Jumat ya. Yang sesi 7 sekarang ya. Ya, betul Pak. Nah, sesi 7 ini digabung dengan sesi 8. Untuk job sheet-nya pun rada lebih praktis, lebih singkat ya. Jadi supaya jangan terlalu membebani terus ke Bapak Ibu. Jadi di sesi 7 dengan 8 ini sama seperti 656, dipersingkat-singkat saja. Yang penting nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengekvan atau mengeksplorasi lebih dalam lagi. Ya, kita lebih banyak modal untuk memberikannya ke anak-anak kita di sekolah, khususnya yang kelas 3 mungkin. Nah, saya coba buka dulu presentasi yang ini, yang ke-7 ya. Pak Asep masih di perjalanan itu naik motor? Halo, bisa dengar Bapak Ibu? Bisa Pak. Jalan raya sudah bisa dengar. Sambil pikonnya padanya. Sambil dekan. Udah beres, Pak. Tapi kan udah kesaluan di baterainya jadi berpikir. Jadi judulnya kita sekarang adalah menganalisis sistem pendeteksi ancaman yang masuk ke dalam jaringan. Nah, itu ada tulisan snort itu ya. Bapak Ibu sudah sering dengar yang namanya snort kan? Nah, jadi fokus kita sekarang adalah ke intrusion deteksi system, IDS. Kalau kita lihat di sini lambang ini ada lambang mata yang mengamati, mau ada orang yang mengirimkan kutu, penyerangan segala macam, lambang nggak beres lah ini yang mau masuk, dia mati ya, dideteksi. Nah, kemudian jadi kita ambil ke berbagai macam definisi atau pemahaman tentang IDS itu. Jadi untuk memonitor jaringan dari kemungkinan aktivitas yang berbahaya, termasuk tindakan
penyerangannya terhadap protokol yang keamanannya. Nah, ketika ada masalah untuk penyerangan dan taruhlah seperti yang kita cobakan kemarin itu membanjiri jaringan misalnya sehingga traffic jadi mampat, traffic jadi penuh, maka IDS akan memberikan laporan. IDS akan memberikan resume bahwa itu adalah sebuah gangguan yang kira-kira membahayakan atau tidak. Itu tugas dari IDS, ya. Jadi tugas IDS bukan mau menyembuhkan serangan itu, tetapi dia memberitahu bahwa ada serangan yang kira-kira tidak termasuk dari kebiasaan sistem. Gitu. Jadi bukanlah pengguna yang biasa. Ini permintaannya tidak terbiasa, sehingga dia akan laporkan bahwa ini ada semacam request yang tidak biasa. Nah, kemudian IDS bisa juga disebutkan sebagai tool atau metode yang untuk sumber daya yang memberikan tadi laporan terhadap aktivitas jaringan kita. IDS tetap konsisten bekerja sesuai dengan layar OSI atau layar TCP/IP yang bisa menganalisis semua stack dari TCP/IP. Nah, polanya tentu mengikuti itu. Jadi yang memang protokol TCP/IP itu menjadi acuan untuk di dalam komunikasi data di internet atau di jaringan komputer. Tujuan dari IDS itu adalah untuk melakukan karakteristik, mengidentifikasi gejala-gejala kejadian yang kemungkinan datang untuk jaringan, sehingga biasanya IDS akan memberikan peringatan, notifikasi kepada sistem administrator. Itu tugasnya IDS, sama seperti tadi. Kemudian ada istilah IPS, jadi ada IDS, ada IPS. Nah, IPS ini preventive system, IPS, ada P, prevention system, adalah sebuah sistem yang menghubungkan fungsi firewall. Jadi ini sudah ada pencegahannya. Kalau tadi IDS itu hanya memberikan laporan ada request yang tidak benar atau ada serangan, maka IPS berikut dengan fungsi firewall-nya. Jadi satu paket. Nah, untuk mencegah serangan akan masuk ke jaringan. Nah, memeriksa, mencatat, dan identifikasi, IPS akan menolak, memblok, atau memberikan catatan ke log riwayat paket-paket data yang diidentifikasi itu. Itu maksudnya, itu IPS. Jadi ada perbedaan sedikit antara IPS dengan IDS. Ya. Kemudian IDS itu hanya mendeteksi tadi instruksi, sedangkan IPS dapat digunakan menghentikan instruksi. Ya. Jadi serangan tadi itu yang mengamati kita tadi itu atau yang menyerang kita tadi itu bisa dideteksi, sedangkan IPS dapat menggunakan untuk menghentikannya. Ya, jadi IDS hanya untuk mendeteksi, sedangkan IPS bisa juga dia menghentikannya. Tetapi IDS sama IPS sama-sama berbasis host dengan network. Nah, bisa mengamati di host dan bisa mengamati secara keseluruhan lebih besar lagi di network based. Nah, tujuan IDS tadi saya sudah singgung di depan. Pertama, mengidentifikasi karakteristiknya, kemudian mendeteksi instruksi itu, kemudian memberikan laporan kepada sistem administrator ketika mendapatkan kemungkinan terjadinya intrusi.
Gitu ya, itu tujuan IDS tadi. Nah, kemudian jenis IDS dan metode. Ada jenisnya tadi needs. Jadi net IDS itu ada needs ya, ada tambahan network. Yaitu tadi yang base, ini base-nya network ya, untuk IDS. Yang satu lagi adalah base-nya host. Jadi ada dua, mungkin ya. Dari sini bisa kita ketahui bahwa memang network intrusion detection ini akan jauh lebih besar, lebih cakupannya. Ya. Needs, sedangkan needs membandingkan potensi dengan perilaku normal, berketahui apa visi disukai dan perusahaan. Ini karena ini selalu digunakan di perusahaan karena cakupannya lebih besar. Itu maksudnya needs IDS detection. Kemudian yang host, yang hits. Nah ini tadi, ini yang maksudnya adalah cakupannya host, base host ya, hits, mendeteksi host, perangkat, memantau lalu lintas, tapi juga memantau aktivitas klien di komputer. Mungkin mengingatkan administrator permainan video, mengakses file pribadi yang seharusnya tidak. Ketika itu mendeteksi perubahan, host akan membandingkan dengan checksum yang sudah ada, mengingatkan administrator. Jadi aturan yang ada, checksumnya akan dilaporkan ke administrator. Ada apa? Ada alert yang sering kita temukan. Alert ya, ada pemberitahuan. Kemudian ini adalah contoh tools yang digunakan untuk IDS ya. Intrusion detection software. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini banyak yang berbasis prabayar, dan yang bayar, dan yang berbasis window. Nah, sini kita. Kalau jadi kebetulan yang kita gunakan di modul kita ini sekarang adalah menggunakan Snort, ya Snort. Kalau kita lihat Snort ini sekarang hanya di Mac yang dia yang tidak support ya. Tapi di Windows juga sudah punya, Unix apalagi, Linux apalagi karena sumbernya dari sana. Nah, dia sifatnya needs ya, network ya. Jadi Snort ini fleksibel ya. Banyak pilihan-pilihan yang lain di sini. Tapi yang sering terkenal adalah Snort ini, ya. Jadi sudah ada yang berbasis Windows sekarang, ada yang berbasis Linux. Nah itu perbedaan dari beberapa tools yang bisa digunakan untuk intrusi detection software. Nah, jadi dari Snort ini, nah kenapa ada software untuk mendeteksi penyusup dan mampu menganalisis paket, melihat jaringan secara real time, traffic, dan logging ke dalam database. Nah, itu tugasnya Snort. Snort dapat diunduh secara gratis ya, tadi sudah kita lihat. Support ke Linux, Solaris, dan BSD, FreeBSD. Snort bagian dari IDS, memiliki kemampuan real time. Nah, dapat berupa user, syslog, file, Unisocket, maupun melalui database. Nah, kemudian karakteristik Snort. Tadi pertama dia gratis ya, itu yang paling penting, gratis. Bersifat open source. Ukuran filenya kecil, relatif kecil. Ini standarnya, kecil sekali. Mendukung banyak sistem operasi. Kemudian kemampuannya cepat, mampu mendeteksi serangan pada jaringan yang 100 Mbps ya. Mudah dikonfigurasi. Itu Snort, dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pada jaringan kita. Bahkan kita dapat membuat rule sendiri untuk mendeteksi serangan. Bisa ditambahkan sendiri. Nah, kemudian contoh perintah Snort, misalnya ini Snort min v, melihat TCP/IP yang lewat, kemudian sekalian versinya mungkin,
bukan, kalau versi ya. Snort VDE opsi ini untuk menampilkan isi paket yang lewat. Kemudian Snort VDE untuk melihat header link layer seperti internet. Nah, itu apa? Salah satu bagian kecil dari perintah Snort. Contohnya saja. Kemudian di sini untuk menginstal Snort ya. Kebetulan kita kan nanti silakan Snortnya kalau tidak salah di job sheet-nya itu disuruh diinstal di itu ya, di routernya Bapak Ibu ya. Halo? Ya, di router kayaknya, Pak. Ya, jadi Iya Pak, ya. cara menginstalnya yang seperti ini. Update, install. Kemudian kalau untuk uninstall tidak dibutuhkan lagi, ya ini ada langkah-langkahnya. Menghapus Snort dengan lainnya ini bisa dilakukan. Ini uninstall ini berlaku untuk semua paket Debian ya, tinggal mengganti paketnya aja. Kalau Snort misalkan, kalau Squid misalkan ya yang diremove adalah Squid, tapi format untuk perintah-perintah untuk uninstall itu ya seperti ini, ya sampai tuntas auto remove bulk gitu. Nah itu untuk sekedar untuk informasi tentang IDS kita. Nah kebetulan contoh di sini kalau kita lihat contoh untuk job sheet kita, job sheet 7 ya. Sudah ada yang download job sheet-nya, Bapak Ibu sudah pada di-download belum? Tadi malam bukanya. Sudah Pak, sudah. Bukanya tadi malam ya atau tadi? Tadi pagi Pak. Tadi malam Pak. Tadi pagi Pak. Ya. Nah, ini Iya, memang ini sengaja saya mohon maaf teman-teman, saya tidak menggurui itu, tapi saya menginstalnya, saya kasih contoh ini ya. Nah, saya suruh diinstal semua. Ya, jadi dari awalnya di mana kita menginstal Snortnya ya itu aja di router ya pada server. Nah, ENS33 ini belum tentu sama dengan punya Bapak Ibu, tetapi hampir mirip-mirip mungkin. Kalau Debian 9 ke atas pasti tidak ETH 0 lagi lah gitu. Jadi ikuti ini, kemudian ini sesuai dengan network kita yang di sini ya. Network kita yang di atas ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Nah, bisa Pak. Nah ini kenapa ini bahaya mengikuti network kita itu pada saat install kita nanti supaya mudah ya, tidak usah rubah-rubah lagi di konfigurasi itu maksudnya. Nah kemudian interface-nya ya ADNS33. Nah ini adalah contoh. Nah, untuk silakan dicoba-coba yang melihat interface-nya, kemudian E-nya. Nah ini maksudnya adalah yang B ini adalah maksudnya ENS37 berarti keluar ya. Yang satu lagi the var log snort. Jadi kita beri nama filenya itu nanti pada saat ini namanya adalah pada saat kita mendeteksi untuk interface melewati informasi di interface ENS37, maka secara otomatis nanti akan membuatkan sebuah file namanya snort log 123. Itu nanti di semua riwayatnya itu nanti akan ditampilkan. Sehingga karena nanti kan jalan seperti ini real time, tapi karena kita sudah buatkan itu, akhirnya log yang 123 itu bisa kita lihat dengan cara seperti ini. Yang kita rekam tadi itu, yang di snort, yang log 123. Itu maksudnya. Jadi bisa kita amati di kemudian hari. Misalnya. Nah, ini adalah salah satu kemudian untuk snort needs network itu detection system. Ini ada sebuah
rule namanya local rule. Nah, konfigurasi ya. Jadi kita tambahkan di sini ada alert peringatan tentang yang kemarin ICMP any message nanti ngomongnya begini, hati-hati ada yang memeriksa server Anda. Nah, itu sheet-nya 110 juta lebih gitu. Nah, jadi nanti ini seperti ini. Jadi ini nanti konfigurasinya kalau Bapak buka nano PTC not rule local rules ya. Nanti Bapak Ibu tambahkan ini tulisan ini alert ini jadi seperti ini jadinya seperti di bawah. Nah, itu baru kita disimpan ya, disimpan baru kemudian di restart. Kemudian kita jalankan ya, Bapak jalankan ini di Debian di sebelah snort and console. Jadi biarkan dia berjalan ya, Bapak Ibu biarkan dia berjalan di Debian itu, kemudian Bapak tinggal biar dia berjalan, silakan pindah ke komputer yang mencoba kita mau menyerang ya kan. Nah, pas Ibu menyerang, Bapak Ibu menyerang, dan misalnya ini saya kasih contoh dari sebelah, komputer sebelah, dari Windows atau dari Debian. Ya. Kita ping misalnya 10, 20, 31, siapa 10, 30, 21 itu? Ya tempat snort ya, tempat snortnya itu. Oke? Nah nanti begitu di ping, biarkan juga dia ping, nanti tapi Bapak Ibu pergi ke Debian, perhatikan apa reaksi